Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu majelis kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat sehat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menghadiri, mengikuti kajian Ahad pagi yang mulia ini. Syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang tafsir surat Al-A'la, di mana surat Al-A'la ini adalah termasuk surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan di kota Mekah. Karena sebelum para sahabat berhijrah, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, ini di Mekah diturunkan surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau Al-A'la, sehingga ketika datang perintah hijrah, sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan disusul dengan sahabat yang lain, ini ketika mereka berhijrah sampai di Madinah, mereka sudah mengajarkan surat Al-A'la kepada para sahabat Ansor. Nah, ketika Rasulullah berangkat hijrah, tiba di Madinah, para sahabat Ansor menyambut karena melihat Rasulullah dengan sangat gembira, sangat ceria. Mereka membacakan surat Al-A'la, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sabbihisma Rabbikal A'la. Dalam satu riwayat, surat Al-A'la asbabun nuzul, yaitu ketika surat ini diturunkan, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, ij'alu fi ruku'ikum, ij'alu fi sujudikum. Jadikan bacaan tasbih atau mentasbihkan Allah Ta'ala di ruku'-ruku kalian dan di sujud kalian, sehingga ketika ruku' membaca bacaan tasbih, ada yang pakai subhanallah. Hadirin majelis kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam satu riwayat menurut Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, mengatakan ketika turun surat Al-A'la, maka Rasulullah merintahkan para sahabat untuk dijadikan bacaan ini di tempat sujud atau ketika sujud. Jadi ketika kita lagi sujud, ini perintah syariat adalah untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, untuk lafadznya itu nggak usah kita bahas perbedaan pendapatnya. Akan tapi itu semua benar, ya, karena perintah syariat adalah untuk mentasbihkan Allah Ta'ala. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu semua berlaku dan kewarid dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Nah, jadi perintah hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum ke penjelasan, saya akan membacakan beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.
Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Tasbihkanlah nama Rabbmu yang maha luhur. Ini perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hitubnya kepada umatnya. Alladzi khalaqa fasawwa, ya, yang mana Allah telah menciptakan dan menyempurnakannya. Ya. Jadi kita ini makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan oleh Allah Taala dan disempurnakan oleh Allah Ta'ala, ya. Setiap sesuatu yang dibuat, maka yang membuat juga akan menyempurnakannya. Dan kita sebagai manusia, ini adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dari bentuk ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Jadi manusia itu diciptakan sebelum lahir sudah sempurna bentuknya. Tidak Allah sempurnakan setelah lahir baru akan dikasih tangan satu, kemudian kaki satu, tidak. Tapi sudah Allah sempurnakan sejak dalam kandungan. Selama 9 bulan itu, ketika anak lahir atau bayi lahir, sudah wujud makhluk atau bentuk badan yang sempurna. Itu yang menyempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini sebagai manusia sangat sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita bayangkan, ya, kita tafakkur, ya, karena perintah Allah Ta'ala, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita mikir-mikir untuk bagaimana sih kita bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala berikan kita bentuk yang sempurna, ya, lubang hidung yang menghadap ke bawah, ya. Kalau ke atas bagaimana kita bayangkan kalau hujan. Mata kita berikan 2, bayangkan kalau 1, ya. Tidak bagus, ya. Kemudian telinga kita ada 2, bagaimana kalau 3, mau masang di mana lagi. Itu kalau kita mau mikir-mikir yang seperti itu akan lebih terasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dari firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqa fasawwa, kemudian walladzi qaddara fahada. Allah Ta'ala berikan ketetapan pada makhluknya itu semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, disempurnakan, dan Allah Ta'ala tetapkan setelah disempurnakan. Ketetapannya itu berlaku bagi kita semua. Ada ajal kita sudah Allah tetapkan, ya. Jodoh kita, kemudian rizki kita, ya, sudah Allah Ta'ala tetapkan. Karena dalam surat di Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ya. Jadi rizki yang Allah Ta'ala berikan itu di langit, karena kita jatahnya sudah ada, jatah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita sebagai orang yang beriman harus berusaha ataupun ikhtiar, dan jangan lupa setelah ikhtiar nanti kita tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaddara fahada, dan Allah berikan petunjuk ataupun sesuatu yang buat membimbing orang atau makhluknya agar bisa berjalan kehidupan, menjalani kehidupan dengan baik. Bukan hanya manusia, ya. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya manusia yang Allah berikan petunjuk. Seperti makhluk, ya, dalam tafsir Nawawi karya Imam Al-Bantani diterangkan, seekor buaya itu Allah ciptakan tidak memiliki dubur atau pembuangan kotoran, ya. Kalau bayangan kita setiap makhluk mungkin ya ada makan, juga ada nanti jalan keluarnya. Tapi buaya ini Allah ciptakan tidak ada jalan untuk buang kotoran. Lah bagaimana caranya? Maka Allah ciptakan juga burung, ya, sejenis burung yang di situ di badannya ini terdapat seolah duri-duri, yang ketika nanti buaya ini membuka mulutnya,
maka burung itu tadi akan hinggap di mulut buaya itu dan akan memakan kotoran-kotoran buaya tadi sampai habis. Dan itu buaya tidak akan menutup mulutnya karena burung tadi sudah ada duri-duri di atas dan bawahnya, yang mana kalau menutup akan terkena buaya. Sampai kotoran itu habis dimakan, burung terbang lagi, dan nanti baru buaya akan menutup mulutnya. Masya Allah, itu kita lepas dari bayangan itu hadirin, ya, karena bayangan kita seolah-olah memang sudah ada jalan seperti normalnya manusia dan makhluk yang lain, tapi buaya ini dikisahkan oleh ulama ini memang khas, ya, jadi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang mengeluarkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, yang Allah Ta'ala berikan tumbuh, ya, kemudian besar, itu semua dalam ketetapan Allah Ta'ala, ya. Tumbuhnya bagaimana, ada yang merambat, ada yang di bawah tanah, itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'a, ya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semua dalam ketetapan Allah Ta'ala, semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ketika masa jatuhnya daun itu sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alahu hutha'an ahwa, Allah jadikan mulai dari kehijauan, ya, dari muda kemudian sampai tua kehitaman, ya, dimatikan Allah Ta'ala, Allah tumbuhkan lagi melalui tanaman yang lain, mulai hijau lagi. Itu semua prosesnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Jadi sudah sempurna Allah Ta'ala berikan, menciptakan makhluknya, ya, proses dan menjaganya itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ini ketika ayat ini turun, waktu itu Rasulullah ketika diajari malaikat Jibril untuk ayat-ayat yang turun lewat malaikat Jibril, ini Rasulullah sering menggerakkan lisannya atau lidahnya, dikhawatirkan kalau lupa yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, ketika itu maka Allah Ta'ala turunkan ayat sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Allah akan membacakan kepadamu Muhammad wala tangsa, fala tangsa, tidak sampai akan lupa. Jadi setelah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah tidak akan lupa. Illa masya Allah, itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Munir dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alil Quran aktsara tahriki lisanihi. Jadi ketika ayat turun kepada Rasulullah sering menggerakkan lidahnya, ya, makhofatan ayyansiyah, karena khawatir kalau sudah yang disampaikan itu lupa, ya. Jadi digerak-gerakkan terus. Maka turunlah ayat sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki lupa, ya. Tapi kan Allah Ta'ala kehendaki setelah Rasulullah hafal ini tidak akan lupa lagi. Beda dengan manusia biasa, karena Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia, ya. Di antara manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui yang jahar, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan. Ini mengandung arti bahwasanya pendapat pertama mengatakan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan, baik tampak oleh orang lain atau makhluk lain,
ataupun tidak tampak, semua Allah Ta'ala mengetahui. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala maha basir, maha melihat. Sampai semut hitam yang di malam hari, yang berada di batu yang hitam, yang kecil sekalipun Allah Ta'ala melihatnya. Apalagi kita sebagai manusia, sangat-sangatlah mudah bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengetahui yang jahar, yang kelihatan, atau wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang terbesit dalam pikiran dan hati juga Allah Ta'ala mengetahui, ya. Sehingga semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua pendapatnya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yaitu mengenai ketika kita sholat, atau dulu para sahabat sholat, ini ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yang jahar, yang bacaannya jahar, yang kedengaran, dan yang samar-samar, ya. Sehingga wala tukhafidz biha wabtaghi baina dzalika sabila, itu maka tidaklah perlu harus berteriak-teriak kalau sholat ketika baca jahar, juga tidak sampai liris sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila, sedang saja, sehingga ukuran kita dengar sendiri itu pun sudah dianggap kita sudah membaca sesuai rukunnya, kecuali bagi imam, gitu. Nah, Allah Ta'ala innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra nashalu 'alaika af'alal khair, ya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, untuk Allah mudahkan lil yusra itu ketika kita dimudahkan untuk amal-amal yang khair atau yang bagus, itu Allah akan memudahkannya, ya. Jadi kita juga harapannya ketika amal-amal itu yang kita ini amal-amal baik, kita doa sama Allah Ta'ala, mohon agar amal itu dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak bisa dimudahkan, tidak mudahkan oleh Allah Ta'ala, walaupun secara kita, menurut akal kita gampang, maka wallahu alam akan bisa terlaksana. Contohnya untuk mengaji satu hari, jangankan one day one juz, satu hari satu halaman saja, kalau Allah tidak mudahkan, membuka Al-Quran itu sulit, ya. Bahkan paling kenal Al-Quran itu ketika Ramadan, ya. Itu pun di masjid tadarus, dan ngobrolnya sama bacanya banyak ngobrolnya. Itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kesimpulannya dalam wa nuyassiruka lil yusra itu Allah mudahkan untuk af'alul khair, untuk perkara-perkara yang baik. Wa aqwaluhu wa af'aluhu, dari pekerjaannya dan ucapannya juga ucapan yang baik, ya. Untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk ucapan-ucapan nasihat yang baik, Allah berikan kemudahan. Tapi ada yang mana manusia itu selalu amal-amal yang buruk, tapi tetap saja mungkin Allah berikan nikmat terus, berikan rizki terus, berikan kelebihan terus. Itu hanya sebuah istidraj atau hanya pengelulu belaka. Jadi itu bukan karena disayang Allah Ta'ala, itu malah dijor terus, ya. Nanti kalau dia tidak ingat, akan Allah campakkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka berilah peringatan wahai Muhammad, in nafa'atiz dzikra, kalaukah peringatan itu memberikan manfaat, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, agar bermanfaat kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Aidzakara haitsu tanfa'ut tadzkir, sekiranya bermanfaat. Maka di sini ketika tadzkir itu, ya, fat tadzkir al-am wajibun fi awalil amri, ya. Mengingatkan pada orang yang lupa atau lalai itu, awalnya dia ketika diingatkan itu bagaimana responnya. Fa amat takrir fa innama yajibu inda roja'i husulil maksud. Kalaukah mengingatkan itu kok pertama tidak digubris, ya, diabaikan, kita mengingatkan orang yang bermaksiat atau mengingatkan orang yang ketika waktu sholat masih nongkrong di jalan,
kok tidak diurusin, malah dicampakkan saja, yaitu maka tidak ada kewajiban lagi untuk mengingatkan. Karena mengingatkan di sini masih am atau masih umum. Nah, fatadzkir al-am wajibun fi awal amri saja. Jadi ketika kita bisa membaca, responnya kok nanti diingatkan malah dia malah balelo atau malah ngelawan. Buat apa sholat tidak bikin kaya, nanti kalau jawaban seperti itu malah mendatangkan dia kepada kekufuran. Karena menentang atau jahid kepada perintah Allah Ta'ala akan menjadikan dia kufur. Maka awalul amri saja ketika kita mengingatkan itu, kok awalnya sudah tidak ada respon, ya sudah, kita ingkar saja di hati bahwa orang itu bermaksiat, kita tidak menyetujuinya. Tapi kalau ada harapan, orang itu mau menuruti nasihat kita, mau merespon, mungkin masih kayak seolah-olah ya insya Allah nanti mau ke masjid bareng-bareng, atau insya Allah ini lagi ada capek, atau itu mungkin ada harapan kita akan mengajaknya lagi, atau mengajak atau mengingatkan akan perintah Allah Ta'ala. Inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha, dan ingatkan pada orang yang di situ ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qalbuhu yakhshallah, orang yang di hatinya ada kekhawatiran kepada atau ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu itu juga disampaikan kepada ahli ilmu. Kalau dia tidak ahli ilmu, menangkap ilmu yang kita sampaikan malah diabaikan, malah itu tidak sesuai dengan haknya ilmu. Haknya ilmu itu diwajibkan disampaikan kepada yang berhak menerima ilmu. Jadi ada harapan dia mau mengaji, ada harapan dia rasa tolak, rasa menuntut ilmunya tinggi. Tapi kalau dia menyepelekan saja ilmu yang disampaikan, malah menjadi parah ya. Jadi di sini saya dzakkaru may yakhsha itu mengingatkan orang yang ada di hatinya ada ketakutan kepada hadirin hadirat kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Ta'ala. Ayat berikutnya, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang celaka, wa yatajannabul ashqa, dari peringatan itu mereka akan malah menjauh. Yang mana alladzi yaslan narul kubra, mereka yang akan memasuki neraka yang sangat membara. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak akan mati, dimatikan Allah Ta'ala, juga tidak akan hidup. Jadi di neraka la yamutu fayastarihu wa la yahya hayatan tanfa'u, tidak bisa istirahat ya. Tidak mati beneran ya tidak, hidup beneran ya tidak. Jadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimatikan kan disiksa tidak terasa, tapi orang-orang kafir ya di sini mereka disiksa dalam keadaan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup beneran ya tidak, karena mereka sangat kesakitan sehingga sampai dikatakan wa la yahya ya. Mereka disiksa terus ya. La yamutu fiha wa la yahya, dengan siksaan yang pedih ya. Fa yastarihu wa la hayatan tanfa'u ya. Itulah ahli neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahlun nar alladzina hum alha la yamutuna wa la yahyuna ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang ahli neraka, dinas ahli neraka, mereka tidak akan hidup ya tidak, mati juga tidak ya. Wa amma unasun yuridullahu bihim ar-rahmah fayumituhum finnar fayadkhuluhum asy-syufa'a. Nah, beda kalau orang-orang yang mukmin, orang yang dari dunia meninggal dalam membawa iman, ketika masuk neraka karena dosa-dosanya, maka Allah Ta'ala ketika memberikan hukuman untuk pembersihan dosanya itu, Allah Ta'ala matikan dia ya. Jadi ketika mati itu sampai di sini dikatakan idza soru fahman, sampai jadi arang yang gosong itu ya, orang mukmin yang masih punya dosa ya,
nanti setelah itu akan diberikan syafaat. Ada orang yang mungkin dari anaknya yang dia hafal Al-Quran, atau anaknya yang biasa membaca Al-Quran, atau mungkin dari amalan-amalan yang lain yang dulu dia di dunia pernah mengamalkan dan dia ikhlas, bisa mensyafaati dari dia di dalam neraka. Maka walaupun sudah jadi arang gosong itu akan diambil dan akan dimasukkan ke Nahrul Hayat atau di sungai kehidupan. Kemudian ketika sudah dimasukkan di situ, maka akan menjadi terbentuk manusia yang sempurna lagi, badannya utuh lagi. Itu ada harapan, meskipun naudzubillah, semoga kita semua selamat dari siksaan Allah Ta'ala, dari adab neraka, ya. Sehingga kita ketika setiap sholat, ya, naudzuka min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil adabil nar adabil qabri wa min fitnatil dajjal, itu termasuk kita berlindung dari adab neraka atau adab kubur, ya. Karena kalau walaupun nantinya, ya, ketika orang-orang yang iman di sini ada hatinya ada iman, walaupun mithqala dzarrah, ya, sebesar biji sawi, ya tetap akan dimasukkan ke surga. Tapi kapan kita kan tidak tahu, ya. Maka sebelum itu kita di dunia sudah persiapan untuk amal-amal yang mana bisa memasukkan ke surga. Semoga ya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah yang saya muliakan. Jadi kalau ahli neraka, mereka senangnya di dunia itu baru sementara, tapi ketika susahnya di akhirat, di nerakanya, tidak akan ada hentinya. La yamutu fiha wa la yahya, ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya, di hatinya ada iman, dulu di dunianya ikrar la ilaha illallah, meskipun ya seumpama di dunianya belum pernah beramal pun, karena ada iman pada Allah Ta'ala, nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kafir tulen, kafir yang permanen, itu sudah tidak ada harapan lagi. Jadi di sini diterangkan la yamutu fiha wa la yahya, itu bagi orang-orang yang kafir, ya. Kalau bagi orang mukmin atau orang yang iman, fayumituna, ya, yuridu bihimur rahmah, maka setelah itu nanti kan ada pertolongan atau syafaat. La yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka sungguh aflaha man tazakka, orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay taharna nafsahu minal akhlaq ar-radilah, orang yang di hatinya atau dalam dirinya bebas, bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela. Qad aflaha, Allah Ta'ala sampaikan pakai qad aflaha, sungguh, ya. Kalau Allah yang berjanji, siapa yang mengenal Allah itu dusta, ya. Allah Ta'ala itu yang menepati janjinya, tidak seperti manusia ada yang mengingkari janjinya. Allah katakan qad aflaha, ya, sungguh, ya, yang mengatakan Allah Ta'ala, berarti kita wajib mengimani Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan, kesuksesan orang yang membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian wa dzakara isma rabbih fashollah, dan ia selalu mengingat Allah Ta'ala dan sholat. Aqama sholat fi awqatiha ibtigha ridwanillah. Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian dia juga wa dzakara isma rabbih fashollah, sholat, mengerjakan sholat sesuai waktu-waktunya, ya. Kemudian niatnya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan mendapat kebahagiaan, kesuksesan, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka, atau bal tu'thiruna, hitupnya kepada orang-orang kafir, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, ya. Jadi kalau termasuk bagi orang mukmin itu, dunia itu sijin, ya. Ad-dunya sijnul mukmin, ya, wa jannatul kafir, ya. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir, ya. Mereka bersenang-senang terus, atau orang kafir tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah kalau orang mukmin, kita jangan sampai meniru orang-orang kafir yang hitopnya atau julukannya tuksirunal hayatad dunya, lebih mementingkan urusan dunia. Maka kita sebagai orang mukmin, ketika kita menjalani kehidupan, ya, mencari pekerjaan, menjalani pekerjaan, diniati untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Niat bekerja untuk menafkahi istri dan anak, niat bekerja untuk bekal ibadah, untuk haji, untuk infak, ya. Sehingga ketika mencari di situ ada kepuasan yang Allah Ta'ala berikan sesuai waktunya, tidak ngoyo, tidak terus-terusan cari dunia, ya. Meskipun niatnya seperti itu untuk ibadah, tapi dia lupa waktu perintah-perintah Allah Ta'ala, ya niatnya itu bohong, ya. Kalau untuk ibadah, ya berarti ketika ada waktu perintah panggilan sholat, ya dia akan berhenti. Kemudian waktu dibagi juga untuk keluarga, tidak ngoyo untuk kerjaan terus. Wal akhiratu khairu wa abqa. Untuk orang-orang mukmin, akhirat khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nikmatnya dunia itu ada habisnya karena sifatnya sementara. Tapi kalau akhirat abadan abada. Kalau senang terus, kalau susah terus. Bayangkan, ya. Kalau dunia itu umurnya 60-70 tahun, umumnya selesai. Tapi kalau akhirat berapa tahun? Sehingga Imam Ghazali gambarkan, seandainya 100.000 tahun sekali ada burung yang mengambil itu biji-bijian di dunia ini, ya, dipenuhi dengan biji jagung, 100.000 tahun sekali diambil, maka berapa tahun akan habis? Ya tetap akan habis. Itu berapa tahun? Karena ada jumlah biji-bijiannya. Tapi kalau di akhirat nggak ada ukurannya. Sehingga kalau susah ya susah terus, berapa tahunnya nggak ada ukuran. Sehingga orang-orang mukmin ini hendaknya mengingat Allah Ta'ala. Di dunia ndak akan terus-terusan, ya. Akhirat yang akan kita hadapi. Akhirat yang akan kita selamanya itu akan jalani kehidupan kita. Maka semoga kita semua di akhirat ini, di akhirat semoga bisa bahagia. Kalau di dunia relatif, orang bahagia dunia juga akan susah, susah di dunia juga akan bahagia. Inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Inilah yang ada dalam sufil ula sufi Ibrahim wa Musa, yaitu sufnya Nabi Ibrahim dan sufnya Nabi Musa. Dari dulu sufnya juga sudah ada ketentuan bahwa nasihat-nasihat di sini bukan hanya di Al-Quran atau di dalam syariat Rasulullah, tapi di syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga sudah disampaikan bahwasanya akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Maka ketika setelah orang membaca surat Al-A'la, diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, Subhana Rabbiyal A'la, bukan membaca alaihi salam, ya. Memang kalau mendengar nama Nabi itu ya alaihi salam, tapi ketika pas kita lagi baca surat Al-A'la, ya perintahnya untuk bertasbih, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekian yang bisa saya jelaskan tafsir surat Al-A'la, pengambilan dari Ibnu Katsir dan tafsir Munir. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk Bapak Ibu hadirin, juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.